Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Dolom teman-teman. Kita sekarang ada di area Keraton Ngayuk Jayakarta Hadiningrat. Bagi kalian yang belum pernah ke Keraton Yogyakarta ya, ini tadi kan setelah dari Malioboro masuk ke alun-alun utara. Nah, sampai di sini di selatan Masjid Gede ini, sebelah kiri ini ada loket di dekat pagelaran, ruang pagelaran. Di pojok sana itu ada loket. Itu loket untuk masuk ke museum kereta yang ada di depan kanan ini ya, yang ada bendera merah ini. Nah, kunjungan ke keraton itu satu museum kereta ini teman-teman. Nah, di sini ini loketnya di sana, atau kalian langsung masuk ke dalam situ bisa. Ini loket. Kemudian kalau pengen masuk ke keraton langsung nanti depan ini belok kiri, itu keraton inti. Jadi inti keraton Istana Raja. Kalau ke Taman Sari belok kanan, kemudian belok kiri, terus di sana nanti Taman Sarinya. Jadi ada 3 tempat ya teman-teman, buat kalian itu datang ke Keraton Ngayuk Jayakarta. Ini kita akan masuk ke dalam keratonnya di sini. Ya, kita sudah sampai. Ye. Nah, kita masuk area keraton inti ya teman-teman. Kalau kalian belum pernah ke sini ya, ini namanya keben atau ngeben ya. Ini. Jadi yang di ujung itu namanya gapuro. Pintu masuk dari Siti Hinggil. Siti Hinggil itu tempat yang tinggi yang digunakan ya untuk acara tertentu ya, pertemuan dan lain-lain. Itu di sebelah, di belakang beteng ini, beteng Cepuri ini di belakangnya. Jadi urutannya kalau Keraton Jogja itu paling utara itu kan alun-alun, kemudian ruang pagelaran, kemudian Siti Hinggil itu, lalu di sini keben. Kemudian nanti setelah sini masuk ke Sri Manganti dan Kedaton. Nah, di depan ini dulu ruangan yang digunakan untuk pengadilan teman-teman. Jadi misalkan ada kasus tertentu yang besar gitu ya, sang raja atau punggawa keraton itu nanti melaksanakan acara pengadilannya di sini. Ini seperti ruang pengadilan. Nah, di sini nih. Cuman sekarang sudah tidak digunakan ya. Dulu sebelum keraton ini bergabung dengan RI, itu masih dilaksanakan di sini teman-teman. Nah, itu pintunya untuk masuk ke Siti Hinggil. Cuman kalau tidak ada acara khusus ditutup teman-teman. Itu ya untuk tiap harinya. Ini suasana di dalam keraton. Kita beli tiket dulu ya. Hari ini Ramadan, hari Ahad, ini sepi. Tidak seramai kalau hari biasa. Bu, nyun. Berapa? 1 aja. Sendiri. 15. Yeah. Tiketnya 15.000. Masuk ke dalam. Jadi hari ini suasananya mendung. Jadi kayaknya mau turun hujan ya. Man nggak tahu nanti. Oh, ini. Monggo Pak. Pentasnya libur ya Pak? Ya, Libur napa? selama Ramadan. Nggih, bentar tunjukkan. Oke. Kalau tak melampah-melampah. Nggih. Ya.
Assalamualaikum. Ye. Nah, kita masuk, sudah disambut dengan ini, simbol ini. Kalian tahu nggak simbol apa? Ini namanya pendopo Sri Manganti. Kalau bulan selain bulan Ramadan ini banyak pertunjukan. Pak, oke. Jalan-jalan Pak. Sleman. Oke. Lo melampah Pak. Oke. Jadi, oke. Banyak pertunjukan di sini, ada wayang orang, kadang ada wayang kulit, kemudian tari-tarian, lalu ada pembacaan kitab keraton itu setiap Jumat itu. Nah, tempatnya di sini teman-teman. Cuman selama Ramadan semua pertunjukan ditiadakan sampai Syawal tanggal 5 atau tanggal 7 ya. Itu. Jadi itu tertera ya yang di atas itu. 1928. Ini pintu masuk dari Sri Manganti ke dalam Kedaton, istana intinya ya. Itu simbol dari Keraton Ngayogyakarta. Bertuliskan HB Hamengkubuwono ke berapa itu? 10. Dihitung dari sayapnya itu teman-teman. Nah, kalau yang ini merupakan gamelan yang usianya sudah berabad-abad. Ini gamelan Nogowilogo. Ini usianya kalau nggak salah 4 atau 5 abad teman-teman ini. Dan yang di sana itu juga sama. Kiai Guntur Madu. Nah ini yang dari masa Sunan itu ya, Sunan Kalijogo dan lain-lain itu. Ini intinya usianya sudah lama banget. Nah, suasana di dalam Sri Manganti, dalam keraton itu seperti ini teman-teman. Ya, ada bangsal tuh. Bangsal itu biasanya untuk abdi dalem. Ya, bercengkrama, kemudian diskusi dan lain-lain. Dan di ujung itu ada ruangan khusus yang digunakan untuk administrasi dan lain-lain. Nah, kita ke sana ya. Ini alat musiknya masih bagus-bagus ya. Dan ini asli ya teman-teman, gongnya, kenongnya dan lain-lain. Nah, beginilah suasana di dalam keraton kalau turisnya sedikit. Itu ada meriam peninggalan Mataram zaman dulu yang kecil-kecil ini ya. Kalau di Keraton Solo itu gede-gede itu, panjang gitu. Ini ruangan-ruangan khususnya ya. Kita masuk ke bagian Kedaton aja. Loh, Pak. Ini tempat penjaga dulu ketika keraton masih eksis, itu dijaga oleh prajurit atau abdi dalem yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, mereka berjaga ya. Cuman sekarang diganti patung. Nah, ini simbol Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk HB yang ke-10. Bisa dihitung dari jumlah sayap kanan dan kirinya itu teman-teman.
Dari apa keraton itu? Ya. Nah ini keraton inti teman-teman. Nah kalau dulu Ngarso Dalem itu tinggalnya di sana sampai Ngarso Dalem yang ke-9, HP ke-9 tuh yang di cat putih itu. Cuman sekarang Ngarso Dalem tinggalnya di belakang gedung itu. Kalau yang di depan kita ini merupakan bangsal Kencono teman-teman. Ini digunakan besok itu setelah Ramadan Syawal itu ada namanya pertemuan antara para abdi dalam dan sultan. Nanti ada tradisi ya. Dari sini berjalan merangkak itu loh. Ke sana nanti salim sama sultan. Nanti ada sultan duduk di kursi di sana. Gitu, di bangsal Kencono. Kemudian di sini ada bangsal kecil-kecil. Nah, ini untuk para abdi dalam ya, yang di sini. Banyak ornamen kayak guci dan lain-lain itu hadiah ya teman-teman. Dulu dari pertemanan kerajaan-kerajaan yang di luar Mataram. Perlu diketahui, jadi Mataram ini, Yogyakarta ini merupakan pecahan dari Keraton Solo, Surakarta Hadiningrat itu. Jadi dulu itu sejarahnya teman-teman, bagi kalian yang belum tahu ya, Mataram Islam itu pertama kali itu pindah dari Keraton Pajang ya, yang ada di Solo itu. Dulu Sultan Hadiwijoyo sekitar abad ke-15 itu. Lalu pindah ke Kota Gede. Singkat cerita, rajanya Panembahan Senopati. Dulu pendiri Kota Gede itu Ki Ageng Pemanahan. Lalu diangkat raja Panembahan Senopati pertama di Kota Gede itu. Nah sekarang petilasannya masih teman-teman. Kapan-kapan saya mau liput ya dari situ sampai ke sini. Diurutkan gitu loh videonya. Lalu setelah Ki Ageng Pemanahan, kemudian Panembahan Senopati, kemudian diturunkan ke putranya Panembahan Hanyokroowati ya sekitar tahun atau abad ke-15-16 itu. Di Kota Gede itu mulai 1586 Panembahan Senopati itu berdiri pertama ya di sana. Itu Mataram Islam. Wah, beliau seorang kiai ulama ya yang di sana dulu. Kemudian diteruskan Panembahan Hanyokroowati. Nah, ini turis dari luar negeri teman-teman. Setelah itu diteruskan oleh putranya Pangeran Martopuro. Pangeran Martopuro itu cuma sebentar teman-teman, karena kalau dari sejarah itu beliau itu ada gangguan fisik ya, tidak bisa meneruskan sebagai raja. Nah, kemudian digantikan oleh Raden Mas Rangsang atau yang terkenal dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo itu. Pada tahun 16 ya sekitar 18-an ya, 1613 1618. Nah, setelah itu keraton dipindahkan ke Kerto. Kerto itu di Pleret Bantul sana, di dekat Pleret, di Jejeran itu. Mulai tahun 16 berapa ya, 18-an ya di sana itu pindahnya, 1620 keratonnya pindah istananya. Kemudian setelah di Kerto itu mengalami masa kejayaan. Nah, Mataram Islam itu kejayaannya dipegang oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau itu seorang santri ya, santri dan berwibawa dan bijak, adil gitu loh, raja yang sangat adil. Setelahnya beliau itu memimpin Mataram Islam itu kekuasaannya sampai di luar Jawa, sampai Sumatera, Kalimantan gitu, Madura dan lain-lain. Dan dia politiknya canggih teman-teman. Semua bupati yang ada di Nusantara ini dikumpulkan di Kerto itu. Jadi dia bupati tinggalnya tidak di daerah masing-masing, tapi di sekitar keraton. Itu ya, agar apa tujuannya? Tidak mudah memberontak, menyusun kekuatan untuk memberontak raja itu.
Nah, yang terkenal sejarahnya itu ya nyerang VOC itu, karena memang Sultan Agung itu nggak suka perlakuan VOC, politik dagangnya itu nggak mau. Dia keras terhadap VOC dan menentang keras, sehingga terjadi penyerbuan tahun 1628 itu, 1629, 2 kali penyerangan ke Batavia itu. Karena VOC ya baru di Batavia teman-teman, di Jawa ini belum, masih dikuasai kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Nah, setelah Sultan Agung, kemudian kerajaan itu diteruskan oleh putranya, Amangkurat I itu, dan keraton pindah ke Pleret, 2 km di arah timur dari Kerto itu. Nah, di sini Mataram Islam mengalami keterpurukan yang dalam, karena Amangkurat I ini terkenal dengan raja yang lalim ya sifatnya, tidak bijak seperti ayahnya. Nah, setelah itu terjadi pemberontakan Trunojoyo, kemudian lengser ya, hancur itu, dan beliau meninggal jauh dari istananya. Lalu keraton pindah ke Kartosuro, singkat cerita itu diteruskan oleh putranya Amangkurat II, dan seterusnya. Kemudian diteruskan setelah di Kartosuro juga terjadi pemberontakan teman-teman. Pemberontakan terjadi juga cerah dalam satu keluarga ya. Jadi istilahnya itu satu dengan yang lain tuh kurang puas gitu ya. Pengen saling berkuasa, intinya gitulah. Lah setelahnya pindah dari Kartosuro, pindah ke Solo, Surakarta itu. Nah, pindah di sana oleh Pakubuwono II di sana. Didirikan 1745 di Surakarta itu. Nah, setelah Surakarta kemudian terjadi cerah lagi baru beberapa tahun itu. Kemudian berdirilah ini Keraton Ngayogyakarta Hadingrenat oleh Pangeran Mangkubumi itu, Hamengkubuwono pertama itu 1755. Dulu di sini ya juga belum sempurna seperti ini teman-teman. Dulu ya baru inti bangunan inti keraton ini, istananya dulu. Kemudian ya berangsur-angsur membesar sampai beteng di luar Baluwerti itu 20 tahun kemudian. Kurang lebih seperti itu ya sejarahnya teman-teman. Jadi Mataram itu yang masih eksis berdiri sekarang 2, Kartosuro dan Kartosuro, Solo, Surakarta, dan di sini Yogyakarta. Oh, itu ruangan-ruangan kerajaan ya, tapi tidak boleh masuk. Ya, itu macam-macam fungsinya teman-teman. Ya. Nah, ini kalau ke sana ke Kamagangan gitu, nanti tembusnya ke alun-alun selatan teman-teman. Ya, itu. Nah, keraton ini telah berganti raja selama 10 kali. Sekarang masih dipimpin oleh Sultan yang ke-10, Hamengkubuwono ke-10. Jadi sudah berapa lama ya? 3,5 abad kurang lebih teman-teman, ini keraton ini berdiri. Dan kita masuk ke Kamagangan gitu ya. Nah, ini dibuka seperti ini teman-teman. Pintunya tuh besar banget ya. Itu. Tuh, dari atas sampai bawah sini. Nah, ini Kamagangan gitu. Nanti sama. Fungsinya sama teman-teman. Seperti yang di utara tadi ya. Ini luas banget. Tapi tetap luas Keraton Solo atau Surakarta. Nah, ini resto cuman tutup ya, balai raos yang ada di dalam. Lanjut ke belakang boleh? Oke. Dari mana Mas? Jadi keraton ini intinya tadi di Kedaton, ini ke selatan hampir sama dengan ruangan yang di sebelah utara Kedaton teman-teman. Nah, ini para abdi dalamnya di sini. Sampun sepuh-sepuh, kapan-kapan kita ngobrol ya sama para abdi dalam itu. Kita masuk ke
area inti lagi di dalam keraton. Saya tuh seneng loh teman-teman kalau muter-muter di dalam keraton sini. Bukan keluarga keraton tapi kan bisa menginjakkan kaki. Kalau zaman dulu kan ya nggak bisa ya, susah kalau zaman dulu kan dilarang. Kalau sekarang kan dibuka untuk umum kecuali tempat-tempat tertentu seperti Keputren, terus Istana Raja yang sekarang itu kan tidak boleh. Di sebelah kanan itu ruang kesatrian di sana. Kita sekarang masuk di dalam itu kayaknya biasanya ada pameran ya di dalam. Itu Museum Hamengkubuwono ke-9. Kayaknya belum jadi teman-teman. Museumnya ya, peninggalan-peninggalan beliau gitu. Lama banget loh itu. Kalau di dalam sini, ini isinya cuman itu jamuan, bekas jamuan itu loh, cangkir, kemudian teko, gelas dan lain-lain. Kalau di itu ujung itu administrasi, ruang administrasi ya, keuangan atau apa itu. Kita masuk ke dalam sana, biasanya ada pameran atau apa di dalam. Enak ya suasananya ya. Sejuk gitu ya, nggak sejuk ya, panas ini siang hari soalnya. Kok kayak ada suara lonceng ya. Kalian yang belum pernah ke sini itu pasti takjub ini dengan tata letak, ruangan dan lain-lain ya dari keraton ini. Nah inilah sebuah kerajaan yang memimpin Nusantara berabad-abad yang lalu ya, ratusan tahun yang lalu. Inilah istananya, Istana Raja yang mengendalikan kebijakan kehidupan masyarakat beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, kalau di dalam itu ruang kesatrian itu buat pangeran-pangeran itu loh yang di dalam. Masih sama, dulu pernah ke sini teman-teman. Pameran temporer Bathara Nagari. Kita masuk ke dalam. Nah ini beberapa peninggalan zaman dulu. Wah, ada buku tulisannya, tulisan Londo teman-teman. Riksblad van Yogyakarta 1925. Waduh, nggak bisa baca. Kalau kalian yang bisa bahasa Belanda ya, ini. Dulu bahasanya masih pakai bahasa Belanda ini. Kalau ini peci-peci yang dipakai dahulu ya, ini fungsinya juga beda-beda dan untuk siapa saja beda-beda ya teman-teman. Jadi untuk kusir, untuk hulu balang, macam-macam ya. Ini senapan, kemudian trompet. Nah, ini contoh dari penggunaan kuluk tadi atau peci ya. Ini untuk militer, tentara, untuk prajurit. Ini pecinya kalau dilihat dari sini.
Mbak, ini kok banyak benderanya apa ini maksudnya? Ini menandakan absensi atau kedatangan prajurit ketika misal ada grebek, ada upacara-upacara adat itu. Jadi umbul-umbul ini itu yang dimiliki setiap kelompok keprajuritan. Jadi kalau misalnya sudah mendirikan bendera atau umbul-umbul, berarti pasukan itu sudah datang. Oh, jadi setiap satu peleton pasukan umbul-umbulnya satu gitu. Iya, betul. Ini dari prajurit-prajurit ya? Prajurit-prajurit di Yogyakarta, misalnya Oh, iya. ada Mantri Jeron, Jumijo. Oh iya, iya. Makasih. Iya, sama-sama. Jadi ini bendera atau umbul-umbul simbol perwakilan dari kelompok-kelompok prajurit, teman-teman. Ini. Jadi juga ada strata sosialnya, umbul-umbulnya yang mana nanti yang paling tinggi itu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Itu museumnya belum jadi. Untuk Ngarso Dalem yang ke-9. Lama banget loh, nggak ada progres ya. Lama banget ini. Ya, di dalam ini. Biasanya kan nanti peninggalan-peninggalan beliau. HP ke-9 itu. Tapi belum jadi juga, nggak apa-apalah. Sebenarnya masih banyak ruangan, teman-teman. Di belakang sana itu juga banyak. Cuman ya fungsinya ya namanya ruangan juga gitu. Untuk tempat tinggal, untuk administrasi dan lain-lain. protection too. Smart. Last time for I think Yes. yes. Not no. Kalau ini partai khas dari Abdul Ibrahim, Abdul Mampu yang di dalam ya begitu tadi ya. Those shoes are the big jump. Ya, yang ada fake yang orang pada suka Higher staff. itu kampung musik kanan, jadi tempat tinggal para pemusik dan dulu ada apa sih? In the mosque, the mosque. Ini patih dari raja atau sultan, teman-teman, dari Danurejo 1 sampai ke 8. Dan patih ini ditiadakan pada era Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu patih ditiadakan, jadi langsung sultan. Kalau dulu ada patih itu fungsinya sebagai yang menjalankan pemerintahan itu ya, kayak perdana menteri itu. Fotonya dari Danurejo 4 ada itu. Ini contoh-contoh administrasi di zaman dulu ya, teman-teman. Ini kayak apa? Bukti pembayaran dan lain-lain itu. Ini yang mengerjakan, yang mengepalai patih ini. Nah, seperti ini. Ada yang bahasa Jawa, ada yang sudah pakai bahasa Belanda. Ini Belanda ya? Nah, ini bahasa Belanda, kemudian bahasa Jawa ya, teman-teman. Ada 2 bahasa di sini. Ini tertera tahunnya 1926. Jadi ini contoh-contoh administrasi di Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, ini suasana pengadilan di zaman dahulu ya.
itu hakimnya itu orang Belanda. Ya seperti ini teman-teman, kalau dijajah ya, kalian yang pengen dijajah Belanda kembali ya kayak gini, mau kita itu jadi budak ya kayak gitu tuh. Tuh lihat ya, jangan sampai dijajah kembali, nggak enak dijajah itu. Tuh hakimnya Belanda. Tuh rakyat kecil seperti ini, duduk di bawah seperti ini dan diadili. Tapi hakim dulu itu juga ada yang adil, ada yang tidak. Ini tahun 1865. Oh setelah ini teman-teman, setelah pemberontakan Pangeran Diponegoro, ini suasana politik saat itu sudah mending. Jadi kayaknya pas sistem tanam paksa ya, kalau nggak salah ini dulu. Nah, ini replika dari ruang sidang pengadilan. Kursinya seperti ini, mejanya seperti itu. Ini merupakan struktur kerajaan Yogyakarta ya teman-teman, seperti ini. Jadi paling atas itu presidennya itu ya sultan. Kemudian kayak perdana menterinya itu patihnya itu. Nah, patih ini. Kemudian bupati di bawahnya. Kemudian di bawah bupati itu ada wedono. Ya, ada wedono. Kemudian Bupati Anom itu penerus dari bupati nanti. Panewu kabupaten. Kemudian di bawahnya itu Panewu gitu. Kemudian lurah, paling bawah itu lurah gitu. Jadi ada beberapa jenjang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sultan itu, sampai raja itu. Struktur kerajaannya ini. Dulu itu juga sudah ada laporan prestasi dari para punggawa kerajaannya teman-teman. Nah di sini nih. Nah, contohnya itu. Jadi ada laporan berkala juga dari para abdi dalam atau bawahan dari kerajaan itu. Kalau ini merupakan arsip-arsip dan mesin ketik zaman dulu. Dan tentu saja lacinya seperti ini untuk menyimpan arsip-arsip yang ada ya. Memang sedari dulu itu baca tulis itu penting teman-teman, yang bisa memegang atau menduduki tempat-tempat tertentu strategis itu orang-orang yang bisa baca tulis. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Wah makin rame nih, banyak wisatawan. Ini ruangan arsip Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan ini memang replika ya, aslinya itu ada di tempat khusus. Jadi untuk Ramadan kali ini pameran di dalam sini merupakan kebanyakan arsip-arsip administrasi di zaman dulu ya teman-teman. Ini selalu berganti loh. Jadi kalau kalian datang ke sini nggak selalu monoton seperti ini. Untuk saat ini memang arsip-arsip ya, administrasi. Nanti di lain waktu itu biasanya ada upacara adat dan lain-lain yang berhubungan dengan keraton gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kunjungan kita kali ini mengenai Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sekarang sultannya sultan yang ke-10. Beliau sudah sepuh juga. Nanti ke depan pasti digantikan penerusnya. Nah, penerusnya ini yang menjadi
apa tanda tanya teman-teman besok itu siapa ya. Karena sultan sekarang itu tidak mempunyai penerus laki-laki. Jadi anak-anaknya itu perempuan semua. 5 semua perempuan. Padahal pakem atau aturan dari Keraton Mataram itu harus laki-laki. Yang menjadi raja itu harus laki-laki. Atau ada aturan khusus yang sudah diganti seperti Sabdo Pandito Ratu dulu itu masih berjalan atau tidak. Nanti kita lihat saja. Dulu cerah atau perpecahan di keraton itu ya seperti itu, perebutan kekuasaan tertinggi. Karena saudara-saudara tidak terima dan lain-lain, terjadi perpecahan. Untuk Keraton Ngayogyakarta kita berharap tidak terjadi demikian ya. Istilahnya itu estafet kepemimpinan itu kalau bisa ya berjalan semut gitu loh. Tidak ada pergolakan. Kalau di Keraton Solo itu sampai sekarang itu terjadi pergolakan terus loh. Dan itu terekspos keluar itu loh. Kalau di Jogja itu walaupun ada ya intrik-intrik di dalam itu, cuman kelihatan masih bisa diredam gitu loh. Itu baiknya itu ya memang dengan kepala dingin semua bisa menjalankan agenda keraton dan semua itu ya damai gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada suasana panas gitu. Ya semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya. Inilah suasana Keraton Yogyakarta Hadiningrat di bulan Maret 2025 ini. Saya sering kesini teman-teman, soalnya seneng ya dengan suasana di dalam keratonnya ini. Ya nanti kalau kapan waktu, nanti ada pertunjukan, nanti saya videokan lagi ya buat kalian. Kalau Ramadan ini nggak ada pertunjukan sama sekali di sini. Kalau dulu pernah wayang kulit gitu ya. Jadi kadang ada wayang orang. Kalau hari Jumat itu ada pembacaan serat itu ya. Serat itu satu kitab Jawa keraton gitu ya. Jadi intinya itu ya sejarah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tanya aja mengenai Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini, apabila saya tahu nanti saya jawab ya. Atau kalian pengen videokan apa, nanti saya bikinkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.